Kan Pak Hamka mengatakan dulu Indonesia mengirimkan dosen terbang ke Malaysia, mengirimkan dosen terbang bahkan guru besar ke Malaysia. Tetapi pada hari ini, kata Pak Hamka, ironi dan menyakitkan, menyayat hati, Indonesia hanya mampu mengirimkan TKI dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang mulia Dr. Kiai Haji Mahbubi Ali PhD, pemateri sarasehan ekonomi dan pendidikan Pondok Pesantren Siratul Islam. Yang mulia Ketua Yayasan Pendidikan Sosial dan Dakwah Al-Mukarram Kiai Zubair Abdul Hamid. Yang mulia segenap pengurus formasi Forum Komunikasi Alumni Siratul Islam. Izinkan kami dalam kata sambutan selaku dan atas nama pengasuh Pondok Pesantren Siratul Islam menggunakan bahasa daerah. Karena kami cinta dengan daerah, kami cinta Indonesia, kami lebih cinta Madura, kami lebih cinta lagi Sumeneb, dan kami lebih cinta lagi istri. Apa tina mak mohon izin kangkui menggunakan bahasa daerah karena abtina ampun banyak lupa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang saya ingat dulu ketika kula berada di Tebu Ireng mulai tahun 1999 sampai dengan 2003. Waktu itu pengasuh almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim. Kami mondok di sana 4 tahun berjalan. Pak tahun acelen gadin toh artepon iki acelen melolo alias tidak pernah di pondok, maksudnya tak betah di pondok, tak pernah maksudnya. Tak pernah di pondok sama sekali, sehingga kami sering pergi pulang
bukan pulang pergi karena peleman kada pas abeli. Terasa dalam perjalanan pulang dan kembali terasa berbeda. Sepertinya lebih cepat pulang. Biasanya lebih cepat kembali biasanya. Keras sana. Kenapa? Ketika ditanya oleh teman, kenapa terasa begitu? Karena ketika saya pulang ke Madura, karena saya sudah kenal alam Madura, maka tidak satu pun ada rumput yang menyapa. Tidak rebe nyapa. Sobung rebe nyapa bahasa Indonesianya, tidak ada rumput yang menyapa. Jadi, orang Indonesia tidak paham dengan bahasa Indonesia. Pernah ketika saya di Tebu Ireng, ini jadi cerita dulu pasti. Rujakan sama teman-teman. Arojek. Satunya saya nyumbang garamnya, satunya bilang saya nyumbang vetsinnya, satunya bilang saya nyumbang mangganya, satunya bilang saya nyumbang petisnya dan sebagainya. Tepak ke gula, kamu nyumbang apa? Saya nyumbang kecapnya. Lama ditunggu, kata Ridho Irama, sekian lama aku menunggu. Ditunggu lama, kecap tak kunjung datang. Ditanya, mana kecapnya? Saya jawab dengan bahasa isyarat, ini kecapnya. Ya jangan begitu ya, nyumbanglah. Ya kalau tidak bisa kecap saya nyumbang saus saja. Nyumbang melulu maksudnya, nyumbang ngampong guys. Bahasa Inggris mohon maaf agak ngalur ngidul. Kata wali agak selatan ke utara, barat ke timur, selatan ke utara. Tak juga aku dapatkan. Bagi yang jomblo-jomblo jangan nyanyi ini. Karena banyak di sini yang masih jomblo. Si jomblo. Untungnya bukan perawan, untungnya jejaka. Kalau jejaka itu biasanya laku biasanya. Kalau perawan kebetir pasti perawan cap opat alias paraben operasi paraben tak baju. Mohon maaf. Ini disambut dengan sambutan yang hangat, bahkan gula ini pun hangat gak itu. Memang agar sarasehan kita pada pagi ini menjelang siang ini agar menjadi sarasehan yang benar-benar 3S atau S3. Tapi benar S3 si beliau, si Abdi Negara itu S3 maksudnya santai, serius, sukses. Abdi Negara itu S3-nya gak itu. Mana beliau kan S3 doktor. Si Abdina S3 justru bahasa Inggris, istri. Tapi ki setong gak itu, tak sampai telok. Karena kalau satu bini, mana bini gak itu iswan. Kalau dua istu, kalau tiga baru istri. Keng tak bengal boleh. Saya termasuk suami yang takwa, suami yang takut kepada istri yang tua. Bukan suami tawakal, bukan suami yang takut ke si tua tapi memburu akal, tidak. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Muhammad Mahbubi Ali Bihadi. Sebarakahnya beliau, alhamdulillah ulama kita pernah melihat Mekah secara langsung, secara live, hanya melihat lewat tayangan televisi dan layar kaca. Gula pun disebut dengan predikat Kiai Haji. Mudah-mudahan menjadi doa yang mustajab. Abdina menduga ki purui serabu kak itu asli Malaysia, sehingga Abdina ki usaha belajar bahasana Upin ben Ipin. Tetapi ternyata setelah kita telusuri, apa yang kita rasakan pada saat ini telah diucapkan oleh Profesor Dr. Hamka Kak Dinto Haji Abdul Karim Malik Amrullah. Beliau kalau tidak keliru mantan MUI dulu, ketua EKI. Abdina juga mensingkat nama Abdina, singkat kacet. Oh dengan kene jen begini, singkat itu ane bekerja ya.
Dulu ada Hamka karena beliau idola saya, gue lebih nyingkat dia Murfa. Nama dulu saya dulu bernama Murfa. Bisa disingkat menjadi moral falsafah agama, bisa. Bisa disingkat menjadi Murfa Muhammad Razin Fatimah. Anu ibu saya. Nente Hamka pun. Nente walaupun ya Betty, bukan beda tipis tapi beda tebal. Bete. Mana bi bete buru najam. Beliau mengatakan, Pak Hamka mengatakan, dulu Indonesia mengirimkan dosen terbang ke Malaysia, mengirimkan dosen terbang bahkan guru besar ke Malaysia. Tetapi pada hari ini, kata Pak Hamka, ironi dan menyakitkan, menyayat hati, Indonesia hanya mampu mengirimkan TKI dan TKW. Mana BTKI gak dintuhi bendenan tenaga kerja Indonesia. Mana BTKI A tenaga kerja Indonesia asli, tak mulai sekali. TKW tenaga kerja wanita. Minimal marilah kita ubah mengirimkan orang ke sana menjadi buruh kasar, walaupun pacet pahlawan devisa, tapi menepi pas menjadi asing di rumah sendiri, Indonesia seolah bukan rumahnya. Inilah yang ironi dan menyakitkan. Prahtiring Malaysia murni tak mulia sekali, maka tiru beliau. Artinya mohon aplaus yang meriah untuk beliau. Terima kasih. Tetapi hari ini, saat ini kita dihadapkan pada sebuah fenomena, pada sebuah kenyataan yang kita rasakan. Apa yang dikatakan oleh Pak Hamka menjadi kenyataan, bahwa beliau menjadi guru besar, bahkan dosen terbang di Malaysia. Bisa tepuk tangan. Terima kasih. Untuk yang tepuk tangan agak lambat berarti Kak Dinto pun apa telat mikir berarti. Mohon maaf, saya minum berdiri karena mendesak. Mohon maaf, mohon maaf. Abcina ngarang kata sambutan Kak Dinto mulai malam nah. Jadi mana bete baca semangken keton rogi ya. Abcina si ondeng cek orang mutura justru ki ibu mas moderator kan. Pun tenasri mekasan gitu. Burung bah. Ojong mulai beri. Tetapi Kak Dinto ketua yayasan ampun aku tok Kak Abcina saya penting cek ketibin bentak sampai 2 jam. Bapak-bapak sayang tidak ada ibunya. Bapak-bapak yang saya hormati, kalau kita melandaskan pijakan pada dalil agama, maka sarasehan kita di pagi ini langsung bersumber dari hadis dari nas sahih, dari sumber nas sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Satu, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Satu, syahadatain. Orang Jawa mengatakan sakaten. Yang kedua, wa iqamis salah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakah. Pada poin ketiga inilah yang akan kita bahas, yang akan kita uraikan dalam diskusi santai ini. Wa ita'iz zakah. Bagaimana kita akan bisa berzakat kalau kita menjadi kaum du'afa. Jadi desa ini bisa dibaca dengan 3 bacaan. Satu por dapur, yang berarti banyak dapurnya, bukan banyak istrinya, dapurnya.
tetapi banyak dapurnya. Yang kedua, pour de pour, yang artinya bermoral. Dan yang ketiga, for the poor, untuk orang miskin. Tetapi miskin bukan miskin harta, tetapi merasa miskin ilmu. Karena orang yang berilmu adalah orang yang selalu mau belajar. Orang yang sudah merasa cukup dengan ilmunya, maka ilmunya terhenti sampai di situ, artinya dia bodoh. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada doa dari Kanjeng Nabi, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni ma'azumara'il masakin. Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin dan matikan kami dalam keadaan miskin, serta bangkitkan kami di mahsyar bersama golongan orang-orang yang miskin, bukan miskin harta, bukan miskin apalagi ilmu, tetapi miskin dalam arti sakinah, yang berarti damai, tentram. Kenapa? Karena ini berlandaskan ayat yang jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Pada ayat ini wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan engkau mendapatkan dan Tuhanmu mendapatkan kepadamu engkau dalam keadaan ail, dalam keadaan miskin, fakir, dalam keadaan fakir miskin, fa'aghna, maka Allah yang mengkayakan engkau, maka Allah yang mengkayakan kepadamu wahai Muhammad. Dari sini ada ulama yang menegaskan bahwa siapapun orang yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi miskin berarti membentur ayat ini. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Bapak orang ngucap bapak ibu loleh kieu yang meleweng ibu loleh. Mohon maaf tidak ada bahasa Inggris satupun. Kalau bahasa Arab yo colman budi. Sebab bahasa Inggris yang saya tahu itu cuma bahasa Inggrisnya kelapa muda. Kelapa muda itu bahasa Inggrisnya the gun alias tuken. Kalau bahasa Inggrisnya kebereun, ketemoran, kelauan, kedeujeun, maka bahasa Inggris yang langsung saya pahami adalah sit ngir sit alias kebereun gitu. Bapak-bapak yang saya hormati, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat ekonominya, kuat pendidikannya, kuat peradabannya. Apalagi kita laki-laki Kak Dinto, ketampanan kita laki-laki bukan terletak di wajah. Beauty is not in the face, ya, ingat. Beauty is not in the face, but beauty is like in the heart. Ketampanan itu bukan berada di wajah. Kak Adimah, Ibu King. But beauty is like in the heart. Tetapi ketampanan yang sesungguhnya bersinar dari hati. Sampai ada lagu, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Cuma aransemen musiknya agak dirubah sedikit. Jagalah suami, jangan kau sakiti, ridho suami jadi ridho ilahi. Doakan suami saat kau menanti, ikhlaskan suami saat beristri lagi. Mohon maaf mohon maaf lagi. Tetapi kata Sayyidina Ali, wa jamalur rajul aqlu, ketampanan laki-laki itu ada pada kecerdasannya. Semakin cerdas laki-laki, maka semakin kelihatan tampan. Akati beliau Kak Dinto, Dr. Kiai Haji Mahbubi Ali PhD Kak Dinto, jak mana bi kelihatannya ketone ngasi gendengan gula kata. Mohon maaf. Musbaha yang kita kagum itu kan mana bi orang sebiasa. Jak songkon karena kadang tak tepak ke kendengan iki.
kadang Ustadz Abdus Somad, UAS, Ustadz Abdus Somad, bukan UAS ujian akhir semester. Itu kan tak penting gendeng. Walaupun beristri lagi beliau kan. Kenapa? Kelihatan tampan karena kecerdasannya. Jadi orang mukmin yang kuat ekonominya, orang mukmin yang kuat pendidikannya, orang mukmin yang kuat peradabannya lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah ekonominya, lemah peradabannya, lemah pendidikannya. Pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, pendidikan masyarakat. Kak Dinto mudah-mudahan yang akan dibahas tuntas oleh kita dan menjadi diamalkan di pondok pesantren Silatul Islam, sehingga Silatul Islam menjadi jawaban tantangan zaman ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada usia 25 tahun, abdina kan macam itu mau 5 sekarang. Pada usia 25 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah terbukti menjadi pengusaha. Ketika dia kadin itu variasi, kompak dalam kebersamaan kadin. Bersama dalam kompakan, bersatu kita teguh. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali menjadi kata penutup, walaupun kata penutupnya agak panjang menabi Ibu jaga itu. Dalam kitab Kashful Ghummah juz 7 halaman halaman 72, Abu Ayyub radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah menanyakan berita an khabaris sama, menanyakan berita tentang berita langit, berita wahyu. Itu kan berita besar yang ditanyakan. Itu kan diskusi. Sementara penampilannya, fanazara ilaihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fara'a alfarahu tiwala. Kak itu bisa dilihat di Kashful Ummah juz 1 halaman 72. Ketika dilihat dan diamati oleh Kanjeng Nabi, ternyata penanya Kak Dinto berpenampilan yang tidak meyakinkan. Penampilan memang tidak selamanya mencerminkan keaslian, tapi dari penampilan kita bisa melihat pribadi seseorang. Ketika dilihat sang penanya Kak, ternyata kukunya panjang, konjeng lancang. Maka sareng Kanjeng Nabi pada buaki, yas'alu ahadukum an khabaris sama wa adfaruhu ka atfarit tayr yajma'u fiha al-janabah wal tafatah. Mak beda orang tanya tentang sesuatu yang besar, sementara dirinya tak peduli dengan dirinya sendiri. Kanjeng Nabi tak menggubris mereka, tak menggubris penanya. Kenapa artinya Kak itu? Kita kudu berpenampilan. Abdina ki buru berjas kan, kenging buka pola noja. Berjas bersorban, kenging pola itu moja ki belum ki mandaran tadi doa. Abdin menabi acara Mekah jauh Kak itu kena jas ben sorban sebagai kalau kata Imam Hanafi azimu ama imakum, parajah sorbanmu agar ilmumu tidak diremeh-remehkan orang. Male sebab menabi kiai gini Abdin pernah Kak itu kiai. Abdina mohon maaf dengan bahasa Madura. Abdin pernah nyoncang setong daerah hidup juga itu. Abdina pernah teboro ben supir gitu kiai. Kenapa? Karena supir Kak itu orang yang raja, meyakinkan dan ganteng, sementara Abdin ini gini, Abdin demen akan narik. Akhirnya melihat Kak itu Abdin bertekad bulat kangkui, engkau aku tadi ijas dan surban. Artinya seorang ilmuwan pun kalau penampilannya tak meyakinkan, maka tidak akan pernah didengarkan orang. Kemudian dari sini juga kenapa ada kata diskusi santai? Saya mendapatkan lagi-lagi di kitab Kashful Ummah halaman setelahnya itu halaman 72 juga. Setelahnya bacaannya Sayyidina Abdullah bin Umar Kak itu matur deka aban ajunan aba lastare asiram junub maki ngala udu di min jere ngampun hadis besarnya sudah selesai, kenapa kok masih berudu? Apa yang lebih sempurna daripada mandi janabah? Pas deboipon Sayyidina Umar ini kan dengan anaknya sudah menampakkan kecerdasannya, cerdas berpikir, padahal keabana Kak itu
Tetapi tentu dengan etika forum dan etika penyampaian yang baik. Sudah iya cong, engkau semarin mandir, leko nyeting tang di andi melolo, engkau betul itu sekali. Apa artinya? Diskusi kak itu harus dilaksanakan dengan cara yang serius tapi santai sehingga diharapkan akan menjadi sukses. Yang terakhir, kita mengundang jauh-jauh beliau kak itu. Benih kak itu tidak dengan alim betul. Sialong kui kak itu alim situ. Mangkan tinggal tak pati bengal muncul kitab. Tak pati bengal. Kenapa? Karena Al-Qur'an mengatakan kak itu alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim zalikal kitab. Itulah kitab Al-Qur'an la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi Al-Qur'an itu disebut jauh. Benih hadza. Nah, kitab Minhajul Yakin juga disebut al-alim kal Ka'bah ya'tihal bu'ada wa yazhadu fiha al-quraba. Kiai kak itu arep mana bi keceu. Mangka naptin tak pati kencang betul mana bi yonceng mas. Mau setong pati cabisna tepes. Nomor 2 mun tak sele cek depan kita yonceng. Mana bi keceu no ki ngetang yang pon yonceng amplop aja iki. Kurang periksa mari negak dinten. Syekh mak penceramah pentah sevesian pun tentang ku tak pentah sevesian teu pun tak bisa yongku iki. Ya mak pentah amplop ya libur ka pun tentang ku tak libur ka amplop tentang ku libur ka sini. Mohon maaf belum lagi. Menjadi kata pamungkas. Selamat datang di lembaga kami yang mewah yang mepet sawah. Terima kasih yang selamat datang kepada Dr. Kiai Haji Mahbubi Ali Bihadi yang menyempatkan waktu. Terima kasih yang report itu. Terima kasih menabi kelakian gitu. Terima kasih yang sedalam-dalamnya dan yang sepanjang-panjangnya. Terima kasih yang tak terhingga ada ke beliau siampun hadir menyempatkan waktu dekat itu aku membahas tuntas tentang ekonomi kerakyatan, ekonomi keberpihakan kepada kaum du'afa, mengangkis kaum yang lemah dan meningkatkan mutu kualitas pendidikan di lembaga Pondok Pesantren Siratul Islam ini. Mohon maaf atas segala hal yang didapatkan di sini dari suguhan, dari penyambutan, dari hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf. Ini yang menjadi batas kemampuan kami dalam menyambut jenengan. Yang terakhir izinkan kami mengungkap dengan bahasa Arab waqad yurja lima jarha sayfu burun wala bur'u lima jarha lisan. Bila pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, namun bila lidah lukai hati kemana obat tidak dicari. Demikian dan terima kasih. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan itulah nama buah-buahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.